Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Alda Maharani dari kelas DM3A, nomor absen 4. Di kesempatan ini aku akan mempresentasikan resensi film Bendera. Disimak ya guys, mari kita tonton sama-sama. Yang pertama ada daftar isi, yaitu akan ada latar belakang, deskripsi film, analisis, dan kesimpulan. Let's beginning. Yang pertama ada latar belakang. Film Bendera diproduksi oleh High Production dengan sutradara dan penulis skenario Faid Arif Arsyadi. Ceritanya mengambil setting di Padang, Sumatera Barat. Tema sentral dari film ini yaitu nasionalisme melalui simbol negara, yaitu bendera, dan semangat kebangsaan yang dihidupkan melalui perjuangan seorang remaja menegakkan martabat simbol itu. Di Indonesia sendiri banyak sekali film atau film pendek yang menggunakan simbol-simbol kebangsaan seperti bendera, lagu nasional, serta upacara, dan masih banyak lagi. Sebagai cara untuk mengkomunikasikan dan menanamkan rasa nasionalisme terutama kepada generasi muda, mungkin tujuan pembuatan film Bendera adalah pengingat untuk penonton bahwa simbol seperti bendera bukan sekedar kain, tetapi representasi identitas, kehormatan bangsa, dan bahwa menjaga harga diri bangsa bisa butuh perjuangan yang nyata, guys. Yang kedua ada deskripsi film. Tokoh utama di film ini ada seorang remaja bernama Eka. Pada tahun 2005, di sekolah saat peringatan Sumpah Pemuda, Eka ditunjuk sebagai pengibar bendera. Saat ia membawa bendera titipan dari sekolahnya, dalam perjalanan pulang, ia dihadang oleh preman di sekitar rumahnya. Bendera itu kemudian dicuri. Eka merasa tidak terima. Eka berusaha merebut kembali bendera tersebut yang berujung pada perkelahian antara dirinya dan preman. Seluruh konflik ini menggambarkan bahwa mempertahankan simbol nasional bisa membawa konsekuensi nyata, bukan sekedar seremoni. Next, untuk yang ketiga ada analisis. Analisis di sini ada beberapa analisis, kurang lebih ada 5 analisis. Untuk analisis yang pertama, simbolisme bendera sebagai representasi identitas bangsa. Film ini menggunakan bendera sebagai simbol utama untuk bukan hanya terlihat seperti kain, melainkan lambang nasionalisme, identitas, dan kehormatan. Dengan menjadikan bendera sebagai objek konflik atau dicuri, pembuatan film menekankan bahwa menjaga simbol bangsa memerlukan keseriusan, bukan sekadar toleransi pasif. Ini selaras dengan cara banyak film nasionalis di Indonesia menampilkan bendera atau lambang sebagai representasi kecintaan terhadap bangsa. Lalu yang kedua, ada nasionalisme sebagai tindakan, bukan ritual semata. Kisah Eka menegaskan bahwa nasionalisme bukan sekadar upacara, lebih dari itu. Wujud cinta tanah air bisa berbentuk keberanian mempertahankan martabat, bahkan ketika itu beresiko. Hal ini bisa dilihat sebagai reaksi terhadap kritik bahwa dalam banyak film nasionalisme tampil terlalu simbolik atau seremonial, sekedar bendera, lagu, ataupun upacara, tanpa tindakan nyata. Lalu yang ketiga ada konflik moral dan realitas sosial. Dengan memasukkan elemen preman
yang mencuri bendera. Film ini mempertemukan nilai idealisme, yaitu seperti nasionalisme dan kebanggaan, dengan realitas keras di masyarakat, kemiskinan, kriminalitas, ketidakpedulian. Ini muncul pertanyaan, sampai mana kita mau berjibaku demi simbol? Apakah cukup dengan tanah air dalam simbol saja, atau perlu aksi konkret? Ini juga mengundang penonton untuk merenungkan arti patriotisme secara lebih mendalam. Kritik terhadap nasionalisme yang hanya ritualistik seperti muncul dalam kajian film nasionalis. Lalu yang keempat, ada pendidikan nilai bagi generasi muda. Karena tokoh utamanya adalah remaja dan konflik berputar di sekitar sekolah sebagai pengibaran bendera di Sumpah Pemuda, film ini bisa dianggap sebagai media pendidikan nilai, yaitu menanamkan rasa cinta tanah air, tanggung jawab, dan keberanian moral. Ini sejalan dengan peran film pendek sebagai sarana efektif menyampaikan nilai-nilai kebangsaan kepada generasi muda. Batas antara nasionalisme simbolik dengan nasionalisme nyata. Film Bendera ini melalui konflik nyata menunjukkan bahwa mempertahankan simbol negara kadang memerlukan risiko dan pengorbanan. Ini kemudian memunculkan refleksi, apakah bangsa kita cukup dengan nasionalisme yang seremonial, atau perlu nasionalisme yang nyata, yang tercermin dari tindakan untuk menjaga nilai, martabat, dan keadilan sosial, serta kritik dalam artikel tentang nasionalisme yang terlalu simbolis. Lalu di sini ada kesimpulan, ada 4 kesimpulan. Yang pertama, ada film Bendera bukan sekedar film remaja atau film sekolah, melainkan upaya menyampaikan pesan penting tentang arti kebangsaan dan nasionalisme secara realistis. Yang kedua, film ini menegaskan bahwa simbol bendera itu penting, namun makna sebenarnya baru muncul ketika ada kesadaran dan keberanian untuk mempertahankan nilai di balik simbol tersebut. Yang ketiga, ada nasionalisme. Dalam film ini menggambarkan bukan sebagai ritual kosong, tapi sebagai tanggung jawab terhadap diri sendiri, bangsa, dan masa depan. Yang keempat, ada untuk penonton, terutama generasi muda, film ini bisa menjadi pengingat bahwa cinta tanah air berarti menjaga martabat, membela kebenaran, dan siap berjuang untuk keadilan dan harga diri bangsa, bukan sekedar nyanyian lagu kebangsaan atau kibarkan bendera dalam upacara. Sepertinya sekian, cukup presentasi dari aku. Mungkin kalian bisa menyimpulkan sendiri dari film Bendera ini, apakah setelah kalian menonton ini arti nasionalisme kalian itu sudah tergerak atau belum sebagai generasi muda di Indonesia. Kurang lebihnya mohon maaf. Maaf juga jika ada salah kata. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Jangan lupa berpikir secara logika ya guys.